kota yang saya sebut. Bapak Ibu silahkan menjawab menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat ya Pak. Bu, terima kasih. Untuk yang pertama, Mobile Lab 001 dari Batam, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mobil 002 dari Banjarbaru, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Selanjutnya, untuk perwakilan dari mobil 003 dari Jakarta, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Terus untuk mobil 004 dari Palembang, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Oke. Terima kasih. Selanjutnya mobil 005 dari Surabaya, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Selanjutnya untuk mobil 006 dari Ambon, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Ada hadir, Mbak. Ya, terima kasih. Selanjutnya mobil 007 dari Jogja, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Hadir, Mbak, Jogja. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya mobil 008 dari Makassar, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Makassar, apakah sudah ada yang hadir? Ivan, semulai. Iya. Selanjutnya untuk mobil 009 dari Medan, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya terakhir mobil 010 dari Manado, apakah sudah ada perwakilan yang hadir? Iya, hadir. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Baik, sudah terkonfirmasi hadir untuk beberapa perwakilan dari setiap mobile lab. Jadi mari kita mulai saja agenda kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para perwakilan penanggung jawab dari setiap mobile lab, serta Bapak Ibu dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan, kemudian Ibu Profesor Dr. Apoteker Kelly Lestari, Bapak Apoteker Nasrul Watoni, PhD, dan tim aplikasi NATTI. Selamat datang Bapak Ibu dalam agenda kita pada hari ini, yaitu training online aplikasi NATTI seri 1. Perkenalkan, saya Gina Nadifah yang akan membantu agenda kita pada hari ini. Untuk memulai agenda ini, mari kita mengucapkan bismillah dan doa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali agenda, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Agenda yang pertama akan dibuka dengan sambutan dari Profesor Dr. Apoteker Kelly Lestari MSc selaku koordinator tim aplikasi NATTI. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai quick guide laboratorium bergerak oleh Apoteker Nasrul Watoni PhD. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi NATTI oleh tim aplikasi NATTI. Dan kemudian terakhir ditutup dengan sesi tanya jawab. Diharapkan untuk Bapak dan Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian hingga sesi akhir acara. Kalau begitu, mari kita mulai saja agenda kita yang pertama, yaitu pemberian sambutan dari Profesor Dr. Apoteker Kelly Lestari MSc. Untuk Profesor Dr. Apoteker Kelly Lestari MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Gina. Mohon share screen-nya ditutup dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru untuk Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak dan Ibu dari BPTKL 10 provinsi. Terima kasih, salam silaturahim kami dari Universitas Padjadjaran.
Saya Kelly Restari dari Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik. Dalam hal ini juga mempunyai program di Universitas Padjadjaran yaitu Medication Therapy Adherence Clinic atau klinik kepatuhan terapi obat. Dalam klinik kepatuhan terapi obat ini kami mempunyai satu perhatian terhadap kepatuhan dalam hal ini untuk pengendalian COVID-19 adalah kepatuhan bagi pasien untuk melakukan isolasi mandiri. Namun sebelum melakukan isolasi mandiri, tentu yang dipentingkan adalah bagaimana kita melakukan tes massal dan tracing atau kontak erat. Sehingga kita memerlukan salah satu fasilitas yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan tes massal tersebut. Maka dibuatlah satu inovasi laboratorium bergerak surveillance yang merupakan laboratorium yang memang berstandar internasional untuk biosafety level 2 dan sudah tersertifikasi World Biohazard serta mempunyai sertifikat SKRB atau sertifikat atau surat keputusan rancang bangun dari Kementerian Perhubungan untuk keamanan laik jalan kendaraan tersebut di jalan. Dengan demikian yang diharapkan dengan fasilitas ini maka akan terjadi satu sinergi antara fasilitas yang tersertifikasi, kemudian juga SDM yang terlatih, dan akhirnya dapat memfasilitasi masyarakat bersama-sama kita mengatasi pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal WHO, salah satu peran negara yang paling penting dalam penanganan pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana kita memperkuat program test, trace, and isolation. Sehingga program test, trace, and isolation tersebut betul-betul menjadi satu penyangga untuk mencari secara masif mereka yang mempunyai virus atau mereka yang membawa virus, karena seperti kita ketahui bersama bahwa virus ini termasuk virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 adalah virus yang memang sifatnya parasitik sehingga memerlukan inang untuk berkembang biak dan memang mempunyai daya transmisi yang sangat luar biasa. Dengan demikian kalau sebanyak mungkin tes dilakukan, sekuat mungkin dilakukan kontak erat, dan akhirnya sekuat mungkin kita menemukan orang yang dapat diisolasi, itu sangat berarti untuk pengendalian pandemi. Namun kita ketahui bersama bahwa fasilitas kesehatan juga masih terbatas. Dengan demikian kita mencoba untuk membuat inovasi agar isolasi mandiri di rumah itu tidak menjadi meningkatkan risiko baru untuk terjadinya klaster keluarga. Sehingga dengan aplikasi INA-TTI atau Indonesia Test, Trace, and Isolation yang digagas oleh teman-teman dari Universitas Padjadjaran ini, maka kita dapat bersama-sama melakukan tes dan trace dengan fasilitas laboratorium bergerak ataupun juga laboratorium statis, dilanjutkan nanti dengan pendampingan isolasi, bagaimana kita memberikan pendampingan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tata cara isolasi mandiri yang dapat menjamin supaya tidak terjadi klaster baru dan juga menjadikan salah satu pendampingan profesi apoteker terhadap para pasien yang memang harus mengikuti isolasi mandiri untuk patuh mengikuti tata cara isolasi serta pendampingan dari sisi non-farmakologinya, yaitu pendampingan dari sisi bagaimana lifestyle dan juga bagaimana nutrisi yang baik selama isolasi mandiri, serta juga bagaimana mengendalikan stres dalam kondisi isolasi mandiri ini, sehingga kita bisa segera bisa melepaskan pasien tersebut dari isolasi mandiri dan mendapatkan kesembuhan, serta tidak menjadi infeksius kembali dan tidak menjadi sumber transmisi di masyarakat. Ini adalah aplikasi yang memang salah satu yang dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran dan nantinya insya Allah kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Kemkes bahwa hasil-hasil tes tersebut akan terintegrasi dengan sistem di masing-masing provinsi dan kemudian nanti akan masuk ke dalam satu data di Kementerian Kesehatan. Dan integrasi tersebut saat ini sedang lakukan komunikasinya, maka nanti teman-teman sekalian bisa mempunyai satu aplikasi bersama yang kiranya bisa diintegrasikan sebagai salah satu pelaporan kita ke
dalam aplikasi Satu Data yang ada di Kemkes. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan kita berupaya bersama agar pandemi ini segera kita akhiri. Dan selain itu juga silaturahmi kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk saling bertukar pikiran, mungkin juga berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Sekali lagi, terima kasih. Dan kepada tim MTEK dan tim INA.TI, saya juga mengapresiasi pelaksanaan pelatihan yang sangat baik dan inovatif ini. Semoga kita sama-sama memberikan kemanfaatan ilmu untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Selamat melakukan pelatihan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Apoteker Khalil Lestari MSc untuk sambutannya. Sebelum melanjutkan agenda ke berikutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran di link yang diberikan melalui kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah penjelasan mengenai quick guide laboratorium bergerak oleh Bapak Apoteker Nasrul Watoni PhD. Kepada Bapak Apoteker Nasrul Watoni PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ina ya sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pimpinan yang mewakili Mobile Lab di 10 provinsi. Yang saya hormati Prof. Ferry juga sebagai Ketua MTEK Farmasi dan juga Direktur Injabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sharing screen dulu ya, sebentar. Baik, hari ini sebetulnya lebih ke pengenalan awal dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di setiap daerah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan ini nantinya bisa memperlancar penggunaan mobile laboratory atau laboratorium bergerak surveillance yang dari Kemenkes yang telah tersebar ke 10 provinsi. Saya sangat gembira, saya sangat bahagia karena terus terang hari ini bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin ke depan bisa berarti untuk Indonesia dan ini juga merupakan aset ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini setidaknya bisa menghentikan atau menurunkan rate dari pandemi COVID-19. Walaupun memang laboratorium bergerak ini juga disediakan alat TCM untuk nantinya TB ya, untuk manajerial penyakit tuberkulosis. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk share screen. Hari ini kita akan banyak menonton video sebetulnya. Tim kami sudah membuat video-videonya. Dan ini sudah kami rekam juga, jadi nanti kalaupun ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa di play lagi, atau nanti kita bisa juga menyediakan seri berikutnya, seri kedua ya. Dan rencananya seri-seri berikutnya ini memang akan lebih teknis nantinya. Izin juga nantinya sebetulnya nanti kita akan bahas khusus di sini untuk aplikasi Inati, tapi pada dasarnya juga nanti ada terkait ada penggunaan mobilnya secara singkat dan juga ada penggunaan alat laboratoriumnya dan masing-masing sebenarnya itu ada timnya. Jadi nanti kita ada 3 tim untuk pelatihan terkait bagaimana cara menggunakan mobil laboratorium bergerak ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama, terutama dari Kemenkes dan juga dari pihak PT Sinergi ya dan RDA juga. Kalau kami di sini mensupport bagaimana supaya nanti pelaksanaannya itu bisa sesuai apa yang diharapkan kita bersama. Baik, sebelum kita bahas terkait aplikasi ini, tentunya kita harus berkenalan dulu dengan mobile lab kita. Jadi mobile lab yang sudah ada di Bapak Ibu itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu yang belum ada mobilnya itu belum bisa melihat secara detail ya atau secara penampakan faktanya, tapi di sini
Ini yang kami awal dirancang, walaupun memang selanjutnya itu ada beberapa modifikasi-modifikasi sehingga memang lebih baik terlihatnya. Baik, izinkan saya play ya. Baik, itu sedikit review terkait mobil balap bergerak Bapak Ibu yang beberapa sudah diterima, walaupun memang ada sedikit perubahan desain. Dan alhamdulillah memang saya sendiri yang terjun dari mulai berbentuk rangka sampai sekarang, jadi sudah melihat perkembangan pembuatan dari mulai rangka hingga sampai sekarang sudah dilepas dan sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa hal memang sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak karoseri, dan itu semua sebenarnya untuk menyempurnakan laboratorium bergerak yang nantinya akan digunakan di provinsi masing-masing. Baik, berbicara terkait aplikasi ini bernama aplikasi INATI, yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kerry, yaitulah Indonesia Test, Trace, dan Isolation. INATI ini merupakan terintegrasi dengan mobil laboratorium predator ini. Nantinya INATI ini akan membantu terkait proses pendaftaran peserta untuk testing. Nanti akan ada verifikasi barcode, daftar hadir dari si pesertanya, dan kemudian kita juga ada aplikasi terintegrasi dengan PCR-nya, sehingga nanti template dari PCR-nya itu mengikuti atau disesuaikan dengan template yang dari aplikasi INATI ini. Jadi saling menyesuaikan, tergantung apa. Ya, kami sudah uji fungsi juga dengan Roche-nya. Jadi dari template yang kita buat itu sudah sesuai dengan template yang ada di Roche, dan juga ada alat ekstraktor di situ atau genolution. Jadi ketika kita pesertanya datang untuk uji testing, itu maka kita akan dibantu untuk print barcode. Nah, print barcode ini nanti akan ditempel di di filenya dan masuk ke passbook. Nah, passbook ini nanti akan diekstraksi sampelnya, dan kemudian nanti ketika dimasukkan ke PCR, kita akan ada aplikasi template, dan secara otomatis ketika hasilnya sudah ada, itu akan membaca sendiri. Tentunya nanti akan disesuaikan regennya apa ya, terus nanti alat perhitungan CP value-nya berapa. Nah, secara otomatis ini nanti akan langsung hasilnya itu ke user masing-masing. Jadi di sini tidak paper based, tapi ini menggunakan aplikasi. Tentunya bila memang masih tetap ingin melakukan berbasis kertas, itu juga bisa didampingi. Setelah itu juga kita akan ada namanya pelacakan kontak. Pelacakan kontak ini nanti akan menganalisis data-data yang dimasukkan dari testing yang tadi. Dan terakhir ada kepatuhan isolasi mandiri, yang ini terkait dengan tadi MTek Farmasi Universitas Padjadjaran, di mana para apoteker dan tenaga kesehatan lainnya itu akan mendampingi pasien-pasien yang
memang terindikasikan positif tetapi ada di isolasi mandiri. Jadi selama ini yang memang pemantauan itu memang kurang bagi pasien-pasien yang sekarang itu banyak melakukan isolasi mandiri. Nah, aplikasi inilah yang nantinya mudah-mudahan bisa menjawab semua hal ini. Dan sebetulnya ini awalnya itu adalah untuk mobile laboratory di 10 provinsi. Nanti ke depan itu kita bisa mengintegrasikan dengan lab-lab yang tidak bergerak atau lab yang statis. Nah, ini merupakan konsep awal dari aplikasi ini. Jadi selain kita melakukan pengetesan, di mana ada pendaftaran dan pengujian tes, kita coba akomodir, kita coba print barcode, ada scan pendaftaran gitu ya, dan juga nanti ada input data hasil lab, di mana database ini kalau nanti bisa diintegrasikan dengan data kependudukan, ini bisa secara otomatis bisa terintegrasi dengan data Kemenkes. Nah, ini rencana ke depannya. Kemudian ini kita bisa juga interpretasi hasil dari apa yang telah nanti diteskan, dan ada beberapa pendampingan isolasi mandiri yang tentunya akan berempat oleh para usernya. Jadi aplikasi ini semua terintegrasi dan tentunya ini diharapkan membantu proses pendaftaran dan tes dari si alat laboratorium atau mobil laboratorium bergerak ini. Baik, ini sedikit berkenalan dengan aplikasinya. Jadi aplikasi ini ada beberapa tingkatan atau akun. Kalau misalkan dalam Facebook kan gitu ada user Facebook tentunya itu sebagai pengguna gitu. Nah, di atas pengguna itu sebetulnya ada adminnya. Admin yang mengelola akun-akun Facebooknya sekarang. Nah, saat ini maksud dan tujuan pelatihan untuk seri 1 sebetulnya lebih ke berkenalan. Nanti kita akan dibantu membuatkan posisinya untuk admin dan tenaga kesehatan. Jadi nanti masing-masing dari mobile lab ini itu akan diberikan satu akun admin, yang nantinya satu akun admin ini itu akan mengatur analis yang nanti tentunya akan bekerja atau akan melakukan tugasnya di mobile bergerak ini. Untuk yang lainnya seperti super admin dan MTech ini memang tidak terkait secara langsung untuk laboratorium bergerak. Ini lebih terkait ke proses isolasinya mandirinya. Kalau super admin ini lebih ke dashboard yang nantinya mungkin para pimpinan yang nanti kita berikan sampai sejauh mana orang yang sudah dites, kemudian dari sisi jenis kelamin misalkan, ada juga dari umur, itu bisa diketahui dari super admin ini. Petugas bandara sebetulnya kita dalam masa pengembangan, kita tuh setiap user itu diberikan paspor. Nah, paspor ini sebetulnya bisa digunakan oleh pemerintah bila mana perlu. Ketika di-scan, maka itu akan muncul data-data terkait user atau pengguna yang telah mengikuti tes ini. Jadi nanti ada hasil tesnya di situ, ada data kontaknya user itu ada di situ gitu ya, sampai dengan perjalanan juga ada di sana tertulis. Nah, untuk yang ini adalah yang tingkatan terendah. Jadi setiap yang daftar ke aplikasi Inati ini itu secara otomatis maka akan menjadi akun user atau akun pengguna. Nah, disinilah nanti kami ya sebagai tim MTech Farmasi itu akan mencoba membantu untuk meningkatkan privilege, karena setiap akunnya naik maka privilege akan berbeda. Nah, hari ini target capaian untuk seri 1 itu sebetulnya adalah untuk kita belajar bersama-sama dan bersilaturahmi untuk membuat akun user pengguna. Nah, nanti dari Kang Andi, dari tim kami akan diangkat menjadi admin, dan admin ini nanti akan mengangkat tenaga kesehatan masing-masing. Jadi nanti ketika ada mobil, kita bisa training secara offline menggunakan aplikasi Inati ini. Nah, berikutnya mari kita coba melihat video tutorial sebetulnya dalam aplikasi ini tuh seperti apa dan bagaimana cara-cara untuk mendaftarnya. Inati Apps saat ini hadir dalam versi beta 1.0 untuk memudahkan pengujian laboratorium di mobile laboratory Predator 19, pelacakan kontak, dan meningkatkan kepatuhan isolasi mandiri dari masyarakat.
Video ini akan menjelaskan pedoman penggunaan aplikasi InaTTI untuk pengguna atau pendaftar tes. Untuk memulai akses terhadap aplikasi InaTTI, pertama, bukalah aplikasi melalui web browser dengan memasukkan alamat ina.tti.id. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser. Maka pada layar akan muncul menu halaman awal situs InaTTI. Untuk login, silahkan pilih menu masuk pada halaman utama. Bagi Anda yang belum memiliki akun, silahkan melakukan pendaftaran dengan klik pada tulisan di sini. Silahkan isi data sesuai dengan data diri Anda dan mengisi email juga password yang akan Anda gunakan. Kemudian klik tombol Submit. Setelah mengisi data diri, Anda akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai pemeriksaan awal COVID-19. Pilihlah jawaban dengan benar dan jujur. Setelah melakukan pendaftaran, Anda dapat melakukan login sesuai dengan username atau email yang Anda gunakan. Setelah login, Anda akan diteruskan pada halaman biodata. Biodata berisikan seluruh informasi Anda sebagai pengguna. Biodata Anda dapat Anda edit, juga Anda dapat melakukan verifikasi akun dengan menginput swafoto dengan KTP. Kemudian terdapat submenu paspor InaTTI yang berisi QR Code yang merupakan informasi mengenai status kesehatan Anda. Juga submenu keluarga, yang merupakan data anggota keluarga yang dapat Anda daftarkan apabila belum bisa mendaftar secara mandiri untuk melakukan tes COVID-19 pada mobile app yang terintegrasi dengan aplikasi InaTTI ini. Selanjutnya, menu tes. Menu tes merupakan fitur untuk melakukan pendaftaran online tes COVID-19. Pada submenu daftar tes, pengguna dapat memilih orang yang akan diuji, tempat, dan jadwal dilakukannya tes sesuai dengan mobile app yang tersedia. Lalu submenu barcode. Menu ini akan dapat Anda akses apabila Anda telah melakukan pendaftaran tes. Barcode ini akan digunakan untuk mengkonfirmasi kehadiran pada saat pelaksanaan tes. Kemudian submenu hasil uji. Fitur hasil uji akan menampilkan hasil pemeriksaan COVID-19 dari RT-PCR. Jika pasien terkonfirmasi positif COVID-19, maka akan muncul submenu fitur riwayat pengobatan, riwayat alergi, dan riwayat kontak. Pada fitur tersebut, pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi riwayat penyakit dan pengobatan, juga informasi riwayat alergi yang dialami. Kemudian pada submenu riwayat kontak, pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi orang-orang yang telah berinteraksi dengan dirinya dalam waktu dekat. Riwayat kontak ini nantinya akan muncul di fitur pohon koneksi InaTTI pada menu Trace. Selanjutnya, menu Trace. Menu Trace akan menampilkan data sebaran kasus COVID-19 berdasarkan hasil dari pemeriksaan mobile app InaTTI di seluruh Indonesia. Juga pohon InaTTI yang menunjukkan riwayat kontak erat dari Anda yang telah dimasukkan sebelumnya melalui fitur riwayat kontak. Dan menu terakhir adalah menu Isolation. Pada menu Isolation, terdapat beberapa menu yang dapat Anda akses untuk mendapatkan informasi seputar tata cara isolasi, seperti isolasi mandiri, artikel, amari, rekomendasi suami dikasih, dan hipnosis. Kemudian terdapat fitur live chat yang akan dikelola oleh apoteker yang merupakan bagian dari program MTech melalui fitur live chatting dan pendampingan secara online. Pengguna dapat konsultasi dengan apoteker selama melakukan isolasi. Demikian pedoman penggunaan aplikasi InaTTI untuk tenaga kesehatan. Ya, itu sebetulnya untuk user ya, bukan tenaga kesehatan. Mohon maaf sedikit kesalahan di videonya. Nah, jadi mari kita sekarang langsung ke teknisnya. Bila Bapak Ibu sekarang sudah ada menerima mobile lab-nya, maka nanti akan ada ruang antara, di mana ruang antara ini di setiap mobil bergerak ini akan dilengkapi oleh satu laptop Inati. Ini di ruang laboratoriumnya di dalam, dan ada satu set tablet 8 inci. Ini Samsung 8 inci. Ini untuk digunakan dan ada tersedia di bagian atas ya. Nah ini nantinya untuk proses scanner
kehadiran dan print barcode untuk ditempel di filenya nanti, dan sampel itu akan dimasukkan ke passbook-nya atau passbook yang ada di mobil yang kecil untuk melewatkan si sampelnya. Kemudian ada satu modem WiFi, ini disimpan di dalam ini. Nah, modem WiFi ini ada beberapa mobile lab yang memang sudah terregistrasi dengan KTP yang sudah ada kemarin, tapi ada beberapa yang belum. Jadi ini mohon mungkin kerjasamanya untuk mengaktifkan modem WiFi-nya, sehingga nanti ada paket internetnya sudah ada. Kami juga di sini menyediakan paket, maksudnya sistem INATI yang tanpa internet apabila memang di daerah tersebut tidak ada internetnya. Jadi ini masih bisa berjalan. Tetapi tetap primary-nya atau utamanya itu harus disediakan paket internet atau berbasis internet. Jadi ketika tidak ada internet, bisa menggunakan yang aplikasi atau fitur offline, tapi tetap ketika nanti ada internetnya, itu database itu akan langsung otomatis terupdate ke aplikasi websitenya atau aplikasi online-nya. Jadi mau tidak mau tetap internet memang penting atau perlu. Dan ada printer thermal yang nanti bisa digunakan untuk mengeprint atau mencetak barcode dari aplikasi INATI ini, yaitu tentunya melalui tablet 8 inci ini. Nah, itu mungkin sedikit terkait alat-alat yang sudah disediakan di masing-masing mobile laboratorinya, khusus terkait dengan aplikasi INATI. Mungkin berikutnya nanti kita akan ada training-training terkait penggunaan alat ya, dan juga dengan mobilnya. Nah, mari kita coba membuka, ini sudah kami share terkait quick guide mobile laboratory, khususnya ini terkait aplikasi INATI. Jadi tentunya sebelum kita menggunakan atau bisa menggunakan alat lab kita, tentunya alat kendaraannya harus kita siapkan. Dan di situ di quick guide itu juga itu ada sistem yang memang primary-nya itu menggunakan listrik gedung ya, atau memang bisa menggunakan generator. Nah, kemudian kita setting perangkat INATI-nya. Nah, ini untuk pre-operation yang hari ini kita bermaksud untuk mencoba atau sama-sama kita belajar bagaimana cara mendaftarkan akun user yang kemudian nantinya kita daftarkan menjadi admin. Admin di sini penting karena nanti kita akan mencoba atau kita harus mengupload data-data lembaganya. Misalkan nanti lembaga yang mengeluarkan alat laboratorium ini atau nanti hasil dari PDF-nya itu siapa yang memberikannya gitu. Apakah Kemenkes atau laboratorium apa? Nah, itu nanti akan otomatis tergenerate ke user masing-masing atau ke hasil dari PDF hasil dari PCR-nya. Jadi ini perlu diisi terkait data kelembagaan dan juga cap. Dan nanti juga ada tanda tangan yang memang tanda tangan digital yang harus diupload sehingga nanti secara otomatis hasilnya itu bisa dalam bentuk PDF yang tadi sudah divideokan, sudah ditampilkan terkait paspor dari masing-masing user tadi. Berikutnya adalah persiapan atur jadwal mobile lab dengan INATI di akun tenaga kesehatan. Jadi setelah nanti kita mengangkat admin, maka admin ini nanti kita bantu untuk mengangkat akun dari tenaga kesehatan. Supaya nanti tenaga kesehatan yang sebetulnya itu nanti secara teknis ada di lapangan. Kalau admin sebetulnya tidak ada di lapangan juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk mengatur, nanti juga kita bisa melihat distribusi tenaga kesehatan ya dan lain-lainnya. Nah, yang secara teknis sebetulnya adalah nanti ada tenaga kesehatan. Baik, untuk memperjelas, mari kita lihat lagi video berikutnya terkait dengan akun admin. Apa sih akun admin dan kira-kira di dalamnya itu ada apa saja? INATI Apps saat ini hadir dalam versi beta 1.0 untuk memudahkan pengujian laboratorium di mobile laboratory Predator 19, pelacakan kontak, dan meningkatkan kepatuhan isolasi mandiri dari masyarakat. Video ini akan menjelaskan pedoman penggunaan aplikasi INATI untuk admin tenaga kesehatan. Untuk memulai akses terhadap aplikasi INATI,
Bukalah aplikasi melalui web browser dengan memasukkan alamat ina.ti.id. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser. Maka pada layar akan muncul menu halaman awal situs ina.ti. Untuk login, masukkan nama pengguna atau email dan kata sandi Anda. Setelah dimasukkan dengan benar, klik tombol masuk atau tekan Enter pada keyboard, sehingga akan menampilkan halaman seperti berikut. Setelah login, Anda akan diteruskan pada halaman biodata. Biodata berisikan seluruh informasi Anda. Selanjutnya, menu admin. Pada menu admin terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama, lembaga pengelola. Fitur ini berisi biodata lembaga pengelola seperti logo, nama, lokasi, dan data lainnya. Biodata ini digunakan sebagai penjamin kebenaran hasil tes dan ditampilkan dalam dokumen paspor pengguna. Lalu fitur isi mobile lab. Fitur ini berisikan informasi untuk monitoring mobile lab yang dimiliki oleh lembaga pengelola. Admin dapat melihat jadwal operasi mobile lab, koordinat mobile lab terkini, dan tenaga kesehatan yang terdaftar pada mobile lab tersebut. Kemudian fitur list tenaga kesehatan. Fitur ini berisi daftar dan informasi mengenai tenaga kesehatan yang terdaftar dalam mobile lab yang dimiliki oleh lembaga pengelola. Dalam fitur ini, admin juga dapat mengangkat user menjadi tenaga kesehatan. Terakhir, fitur list peserta tes. Fitur ini berisi daftar dan informasi pengguna yang melakukan tes di mobile lab yang dimiliki lembaga pengelola. Demikian pedoman penggunaan Bapak punten masih di mute. Nah, itulah tadi terkait dengan akun admin. Nah, diharapkan hari ini itu kita akan ada 10 admin. 10 admin itu berarti dari masing-masing mobile lab itu ada satu admin, administrator yang nanti akan mengatur dari masing-masing tenaga kesehatan. Jadi mendaftar tenaga kesehatan, mengecek siapa saja peserta yang sudah dites gitu ya. Nanti itu bisa dilihat seperti itu. Nah, itu adalah dipegang oleh administrator yang biasanya itu memang mungkin lebih ke pengawas yang mengawasi mobile lab ini sudah sampai mana pengetesannya. Nah, berikutnya kita langsung ke tahap operasi atau operationnya. Kemarin ya kalau sebelumnya itu sebetulnya lebih ke pre-operasi atau persiapannya. Nah, tahap operasi ini tentunya nanti ada bagian terkait alat laboratorium ya. Nah, tapi di sini kita fokuskan dulu ke aplikasi inatinya yang nanti sebetulnya nyambung ke alat laboratorium. Pengoperasian mobil itu sudah ada di quick guide-nya, mohon bisa dipelajari aja dan nanti tanya jawab mungkin langsung ke tim body pelatihan atau tim trainernya dari mobil, yaitu dari Karesori dari PT RDA. Kemudian berikutnya adalah pengujian oleh tenaga kesehatan. Nah, ini nanti ada khusus dari tim prinsipal, dari Roche, dari Genulution, dan dari teman-teman lainnya, itu nanti tentunya akan melakukan training, baik secara offline maupun online nanti di kemudian hari. Nah, ada beberapa hal yang memang langkah-langkah operasi itu, seperti yang pertama, ketika pendaftar itu ingin mendaftar di mobile lab itu, jadi tidak perlu langsung datang ke mobile lab, tapi harus mendaftar dulu sebagai user. Tadi yang sudah saya coba jelaskan, jadi masing-masing masyarakat itu mendaftar sebagai user. Kemudian setelah mendaftar sebagai user, maka kita bantu untuk print barcode atau scan barcode sampel, tentunya dengan otomatis itu akan ada muncul kehadiran bahwa dia sudah hadir di mobile lab ini dan kita verifikasi sesuai dengan KTP-nya. Jadi jangan sampai dia mendaftar tidak sesuai dengan KTP-nya atau tidak sesuai dengan orangnya. Nah, ini juga penting dilakukan oleh tenaga kesehatan atau analis nantinya yang di luar mobile lab. Kemudian nanti setelah ditempel barcode-nya di sampel, maka tenaga kesehatan atau analis yang di dalam itu akan menerima sampelnya.
atau bahan biologis reagennya melalui passbox yang sudah disediakan. Kemudian sampel masuk ke dalam laboratorium. Nah, ini mungkin nanti pengujian oleh tenaga kesehatan ini akan ada pelatihan khusus terkait penggunaan bagaimana cara menggunakan preparasi ekstraksi RNA, bagaimana biosafety cabinet caranya digunakannya seperti apa, kemudian prosedurnya untuk yang ekstraktor seperti apa, dan tentunya penyiapan regen PCR ini nanti akan dilakukan pelatihan oleh tim dari Principal. Nah, kemudian input sampel ke dalam mesin RT-PCR ini juga sama, dan penggunaan aplikasi Inati kita masuk di sini. Jadi kita sudah menyediakan secara otomatis para peserta tes atau pendaftar tes yang sudah hadir itu akan ada di tabelnya khusus yang sudah hadir di sana. Nah, tabel ini secara otomatis akan masuk di generate sebagai wells. Jadi nanti kita tidak usah lagi input satu-satu ke aplikasi PCR-nya. Jadi dengan template yang kita buat dalam aplikasi Inati ini, itu seharusnya mempermudah dari tenaga analis atau tenaga kesehatan, sehingga tinggal menyesuaikan itu posisi well berapa dari peserta A, B, C yang ada di barcode itu disesuaikan dengan aplikasi yang sudah ada template-nya. Sehingga ketika di running di PCR, nanti akan muncul di aplikasi PCR, nah ada file yang harus diekspor ke aplikasi Inati ini. Jadi awalnya di sini diekspor dulu ke aplikasi PCR, kemudian nanti diimport ya, dan diekspor di aplikasi PCR ini. Jadi sama-sama ada dua file input dan file hasil. Itu nanti akan masuk dan otomatis input hasil uji aplikasi Inati ini nanti akan masuk ke database dari aplikasi ini, secara langsung akan ada hasilnya ke user dan juga ke akun admin tadi. Jadi nanti admin tadi yang memang nanti dipegang oleh tim pengawas itu bisa melihat berapa orang yang sudah dites. Nah, ini mungkin salah satu keunggulan dari aplikasi ini. Nah, berikutnya pasca operation. Nah, sebelum pasca operation, mari kita melihat kira-kira di dalamnya akun tenaga kesehatan atau tenaga analis laboratorium itu seperti apa. Mari kita nonton video terakhir dari kami. Inati Apps saat ini hadir dalam versi beta 1.0 untuk memudahkan pengujian laboratorium di mobile laboratory Predator 19, pelacakan kontak, dan meningkatkan kepatuhan isolasi mandiri dari masyarakat. Video ini akan menjelaskan pedoman penggunaan aplikasi Inati untuk tenaga kesehatan. Untuk memulai akses terhadap aplikasi Inati, pertama, bukalah aplikasi melalui web browser dengan memasukkan alamat inati.id. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada browser. Maka pada layar akan muncul menu halaman awal situs Inati. Untuk login, masukkan nama pengguna atau email dan kata sandi Anda sesuai dengan pendaftar sebagai tenaga kesehatan. Setelah dimasukkan dengan benar, klik tombol masuk atau tekan Enter pada keyboard, sehingga akan menampilkan halaman seperti berikut. Setelah login, Anda akan diteruskan pada halaman biodata. Biodata berisikan seluruh informasi Anda sebagai tenaga kesehatan. Kemudian, submenu di bawah biodata terdapat submenu jadwal mobile lab. Pada fitur jadwal mobile lab, tenaga kesehatan dapat merubah alamat dan waktu kerja dari mobile lab yang akan terintegrasi dengan akun user, sehingga posisi dan jadwal dari mobile lab selalu update dan memudahkan pengguna serta tenaga kesehatan. Menu selanjutnya terdapat menu tes. Pertama, akan dijelaskan terlebih dahulu bagi Anda yang merupakan tenaga kesehatan sebagai operator atau yang berada di luar mobile lab. Anda akan melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftar tes dengan menggunakan fitur konfirmasi kehadiran. Terdapat submenu pertama yaitu konfirmasi kehadiran secara manual. Fitur ini digunakan untuk mengkonfirmasi kehadiran dari pengguna yang sudah mendaftar dan tidak membawa device atau tidak bisa menggunakan QR Code, sehingga dilakukan konfirmasi menggunakan nomor KTP. Konfirmasi dengan mencari pendaftar
Kemudian menekan tombol pada kolom kehadiran, pilih hadir atau batalkan. Data konfirmasi kehadiran akan otomatis menjadi daftar pendaftaran yang siap untuk dites sampelnya. Berikutnya terdapat fitur konfirmasi kehadiran via scan. Pengguna yang sudah mendaftar tes lewat aplikasi Identity Eye dan mendapatkan QR Code, dipindai dengan mengakses kamera pada device, lalu tekan tombol play untuk menjalankan kamera. Atur posisi QR Code pendaftar untuk meng-scan hingga keluar hasil data pendaftar pada bagian bawah. Jika kamera scan sudah tidak digunakan lagi, tekan tombol stop. Hasil scan akan otomatis terkonfirmasi sehingga tombol akan menunjukkan kata batal. Operator dapat mengubah kehadiran dengan menekan tombol tersebut. Berikutnya akan dijelaskan bagi Anda sebagai tenaga kesehatan analisis atau yang berada di dalam mobile lab. Tenaga kesehatan analisis akan melakukan tes di dalam mobile lab. Pada menu tes, pilih submenu data siap RT-PCR. Fitur ini akan menampilkan tabel in process yang merupakan list pendaftar yang sudah terkonfirmasi hadir dan telah disesuaikan dengan jumlah well untuk pengujian RT-PCR. Untuk memulai tes pengujian, di bawah tabel in process, tentukan sistem template yang akan digunakan. Template ini adalah urutan sampel pada well berdasarkan pengisian sampel oleh tenaga kesehatan. Pilih dengan urutan per baris atau per kolom. Jika sudah, tekan tombol ekspor data, maka kemudian akan muncul tabel urutan sampel berdasarkan well. Setelah tabel diperiksa dan sudah sesuai urutannya, di bawah tabel, tekan tombol download. Setelah file berhasil di-download, buka file Excel, kemudian save as file dengan ekstensi txt. Dan simpan file pada shared folder Identity Eye, file import format txt. Dan selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan PC dari alat RT-PCR. Running alat dengan PC dari alat RT-PCR. Setelah sampel diuji, ekspor data dari software alat RT-PCR dan didapat file hasil pengujian dengan ekstensi .exo untuk kemudian diinput hasilnya dengan PC Identity Eye kembali pada submenu input hasil. Pada input hasil, upload file hasil pengujian dan setelah di-upload, tabel akan menunjukkan list hasil pengujian sampel. Tabel akan menunjukkan status dari setiap sampel. Tenaga kesehatan analisis perlu melakukan validasi dengan melihat kembali hasil yang ditunjukkan pada PC alat RT-PCR. Validitas dapat dipilih dengan menekan checklist pada kolom validitas. Hasil pengujian akan tersimpan secara otomatis dalam aplikasi. Menu berikutnya adalah menu trace. Menu trace akan menampilkan data sebaran kasus COVID-19 sesuai lokasi mobile lab dan akan ditampilkan data kasus per kelurahan baik yang terverifikasi oleh tenaga kesehatan maupun belum terverifikasi sehingga bisa ditelusuri oleh tenaga kesehatan. Dan menu terakhir adalah menu isolation. Pada menu isolation, tenaga kesehatan dapat memeriksa lokasi dari pengguna yang harus melakukan isolasi, sehingga dapat dilihat dan bisa dikonfirmasi apakah pendaftar tes melakukan isolasi diri dengan benar atau tidak. Apabila penggunaan aplikasi dalam mobile lab tidak dapat terkoneksi dengan internet, dapat dilakukan dengan versi localhost. Pertama, untuk tenaga kesehatan operator yang menggunakan tablet. Pastikan tablet telah terkoneksi Wi-Fi yang sama dengan PC Identity Eye, yaitu dengan SSID yang diawali nama Mobile Lab. Walaupun tablet tidak ada koneksi internet, operasional Identity Eye tetap bisa berjalan. Kemudian, buka browser Chrome pada tablet. Lalu ketik alamat IP address server PC Identity Eye dengan mengetik IP address berikut. Selanjutnya, Anda bisa melakukan login seperti pada versi online.
Namun, untuk konfirmasi kehadiran, Anda perlu memasukkan terlebih dahulu data pendaftar yang diinput dan tersimpan dahulu di server localhost. Yang nantinya setelah ada koneksi internet, maka sistem aplikasi akan upload secara otomatis ke database Ina.ai. Berikutnya untuk tenaga kesehatan analisis yang menggunakan PC. PC Ina.ai telah disetting SAM server saat laptop dinyalakan. Untuk memastikan kembali, Anda dapat melihat pada hidden icon di kanan bawah dekat indikator baterai. Lalu, klik kanan pada icon SAM dan klik Show or Hide. Kemudian akan muncul program SAM. Perhatikan apabila tulisan modul Apache dan modul MySQL, jika berwarna blok hijau artinya telah jalan. Bila kondisi off, silakan klik Start pada action modul Apache dan MySQL. Jika sudah dipastikan program SAM menyala, Anda dapat menutup kembali programnya. Selanjutnya, silakan buka browser, lalu ketik localhost pada alamat web. Kemudian akan muncul halaman utama dengan tulisan localhost. Anda dapat masuk dengan pengisian dan penggunaan yang sama dengan versi online. Hanya saja, untuk versi localhost ini hanya dapat mengakses menu biodata dan menu tes, karena peruntukannya untuk input data saja di database secara lokal. Data offline dari localhost akan tersimpan otomatis oleh sistem Ina.ai setelah ada koneksi internet. Demikian pedoman penggunaan aplikasi. Baik, itulah untuk akun yang dari tenaga kesehatan. Jadi apa yang dijelaskan tadi sebetulnya sudah terangkum dalam satu slide ini. Pada dasarnya memang kita juga sudah menyiapkan sistem secara offline. Jadi nanti ada aplikasi namanya TeamViewer. Asalkan nanti terkoneksi dengan WiFi, kami nanti bisa membantu untuk men-settingnya. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Jadi beberapa fitur yang tadi disampaikan di video itu ada tes konfirmasi pendaftar, intinya ya ada yang secara manual, ada pun secara scan-nya. Bisa dua-duanya dilakukan, salah satu kita bisa pilih. Kemudian ada print barcode sampel. Ini barcode ini nantinya bisa ditempel di sampelnya ataupun nanti bisa tulis manual dengan spidol. Yang pasti nanti paling penting adalah ini sudah ter-scan kehadirannya atau sudah dipastikan kehadirannya. Jadi sebenarnya sampel di sini itu hanya penanda saja bagi tenaga analis nantinya. Kemudian kelebihan berikutnya itu adalah adanya integrasi aplikasi Inati yang nantinya proses pemantauan itu bisa dilakukan secara online dan hasil juga langsung keluar secara online dalam waktu itu juga. Jadi alat pengujiannya harus dilakukan pertama adalah atur template ya sesuai urutan sampel, kemudian diinput hasil dan output hasil seperti tadi. Berikutnya itulah adalah untuk dari sistem secara untuk operasinya ya atau operasionalnya. Nah, berikutnya adalah pasca operation, itu mungkin bisa dipahami juga di quick guide-nya, di sana juga bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan setelah pasca operasinya, termasuk mobilnya harus dimatikan, alat-alatnya maintenance-nya seperti apa, nah itu ada di pasca operasi atau setelah proses dari laboratorium. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berikutnya mungkin kita ada pelatihan dan di sana kita bisa langsung sesi tanya jawab langsung yang akan nanti dipandu oleh Kang Andi nantinya. Oleh karena itu waktu dan tempat kami kembalikan ke MC ya, ke Teh Gina. Silakan Teh Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Nasrul Watoni, PhD. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran yang telah disediakan pada link di kolom chat Zoom. Untuk selanjutnya, agenda selanjutnya adalah pelatihan penggunaan aplikasi Ina.ai yang akan dipimpin oleh Bapak Andi M. Sudartono. Kepada Bapak Andi M. Sudartono dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Teh Gina, Pak Nasrul, mohon izin quick guide-nya itu
Alhamdulillah mencerahkan. Saya aja yang membantu membuat, mendevelop juga tercerahkan kembali. Jadi Bapak Ibu perwakilan BTKL 10 provinsi, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari tadi quick guide langsung di web browsernya. Mungkin di sini kita dibatasi dulu agendanya adalah pengenalan, karena kalau bahasa Sundanya itu olap sekaligus materi diberikan itu daya tampung memori kita nanti malah buyar. Tapi setidaknya para pejabat perwakilan di 10 provinsi bisa memberikan memberikan sounding ke nanti admin yang akan diangkat. Baik, pertama-tama saya izin share screen. Pertama-tama kita semua, baik itu user sebagai masyarakat yang akan menjadi peserta tes ataupun level ada 5 level Bapak Ibu. Pertama, peserta sebagai masyarakat sebagai peserta tes level pertama. Yang kedua adalah admin. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah admin. Keempat super admin, dan kelima adalah di elder tadi ya, yang MTech, yang apotekernya, yang kepatuhan tadi. Nah, semua itu melalui satu pintu dulu tahapannya, yaitu pendaftaran dulu Bapak Ibu. Jadi pendaftaran itu pertama untuk sebelum diangkat tuh semua harus mendaftar dulu. Jadi mohon nanti dipersiapkan, diisi dengan lengkap. Baik, hari ini kita langsung mencoba login saja. Jadi nanti para pejabat perwakilan di 10 provinsi untuk mempersiapkan admin, siapa yang akan diangkat menjadi admin itu suruh mendaftar dulu Pak Ibu. Jadi silakan klik login, buka tadi seperti yang di quick guide, di login, klik login, lalu di sini kita dihadapkan dengan halaman login. Karena ini masih baru Bapak Ibu, jadi yang tadi admin itu, yang calon admin, mohon disuruh login dulu. Suruh mendaftar dulu, mohon maaf. Nah, di sini Bapak Ibu, peserta juga sebagai masyarakat, sebagai peserta tes, juga harus mengisi ini. Jadi semua pintu masuknya adalah di sini dulu, Bu. Di form pendaftaran. Satu adalah kita harus mengisi NIK sesuai KTP yang real. 2, nama lengkap. 3, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan. Nah, alamat sekarang ini silakan untuk yang calon admin itu diisi real sesuai daerahnya masing-masing. Dan kalau yang mendaftar melalui laptop atau desktop, di situ ada GPS, itu nanti di-allow aja kalau meminta lokasi secara real time. Tadi ada contoh dari daerah mana ya belum bisa daftar karena dia belum di-allow kalau yang dari desktop. Kalau mendaftarnya dari HP itu biasanya GPS-nya sudah aktif otomatis. Selanjutnya isikan email, dan ini adalah pertanyaan kalau untuk seperti kita kalau di daftar akun di Facebook atau apa kalau lupa password dan sebagainya. Baik, kurang lebih nanti pintu masuknya pertama di pendaftaran dulu Bu, Mbak. Jadi pendaftaran ini nanti baru kita bisa angkat sebagai calon nakes. Nah, itu yang mengangkat admin. Jadi pertama Bapak Ibu yang pejabat perwakilan ini mendelegasikan, memberi wewenang admin dulu, karena nanti dalam satu mobile lab itu bahkan banyak tenaga kesehatan yang akan diangkat. Saya mohon izin langsung, ada data dummy yang sudah kami persiapkan. Saya pakai yang Ambon, mohon izin Pak Alnes hadir, Pak Alnes dari Ambon. Tadi saya lihat ada. Saya coba ini login sebagai user ya. Nah, tadi setelah dijelaskan oleh Pak Nasrul dan quick guide-nya beserta video, ada 3 kelompok besar fitur atau menu, yaitu test, trace, dan isolation. Nah, di sini kebutuhan dari pengguna atau masyarakat itu adalah hasil tes, yaitu yang tadi berupa paspor atau hasil tes yang dilegitimasi oleh ada tanda tangan pejabat berwenang dari masing-masing daerah, yaitu adanya di posisi paspor.
Sebelum itu yang diinginkan oleh para peserta tes, kita masuk dulu ke biodata. Biodata di sini adalah data-data, raw data dari si peserta yang telah mendaftar. Kalau ada yang salah isi atau apa, kita bisa klik edit di sini. Begitu juga untuk nakes dan admin, Bapak Ibu, untuk mengeditnya ada di halaman ini ya Bu. Jadi ada tinggal klik tombol edit, dia tadinya abu-abu, langsung bisa kita ganti di sini. Baik, selanjutnya adalah setelah berhasil diupdate, selanjutnya adalah setelah biodata adalah kita masuk ke tes, fitur tes. Nah, fitur tes ini pertama adalah si masyarakat tersebut yang ingin diuji siapa dulu. Jadi pertama dia harus memilih siapa yang akan diuji. Contoh si Freddy tadi yang login, dia harus mengisi saya sendiri, lalu tempat tesnya di mana, disesuaikan saja di Ambon misalnya tadi. Nah, ini jadwal tesnya silakan dipilih. Ini peserta tes ya, Bu, Pak. Jadi untuk peserta tes agar ada gambaran Bapak Ibu si SOP tahapannya seperti apa. Setelah itu klik daftar. Nah, nanti data ini akan masuk ke halaman bisa terrekod muncul di nakes tadi yang sudah diangkat oleh admin tadi. Nah, selanjutnya ada di bawah daftar tes ini ada barcode. Nah, nanti di sini barcode ini adalah untuk pengenal ya, pengenal yang berisi ID. Baik, selanjutnya ini karena ini kan rangkaian pendaftaran ini berisi data real, jadi kita nanti bisa uji coba, bisa uji coba Bapak Ibu untuk mencoba-coba mendaftar. Cuman mungkin nanti yang si nakes ini yang mobilnya belum datang belum bisa disimulasikan ya, karena untuk men-scan barcode-nya itu di tab-nya masih di mobil. Yang barcode ini Bapak Ibu nanti ada nakes yang diangkat itu melalui tab men-scan kehadirannya dari sini Bu. Jadi dia muncul dari kita scan dari kamera, muncul ada di halaman ini. Nah, bentar. Nah, ini di halaman biodata yang paspor tadi, paspor INA.ai ini ada download paspor. Nah, inilah yang hasil tes yang dilakukan oleh SOP Mobile Lab ada di sini. Kita klik download paspor. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang di halaman admin itu kemungkinan karena kita BTKL lembaga Kemenkes, semua logo nanti bisa diganti, tapi karena Kemenkes semua logonya Kemenkes. Namanya, NIK, dan sebagainya yang tadi diisikan. Lalu di sini statusnya apa. Nah, ini nanti muncul otomatis dari hasil pengujian lab tadi. Nah, nanti di sini akan ada halaman pengesahan. Kalau ini diverifikasi, mohon maaf, di yang kanan bawah, itu adalah yang nakes yang memverifikasi. Nah, nanti di sini akan ada halaman pejabat yang yang berwenang sebagai legitimasi hasil tes tersebut. Ini adalah di-download hasilnya PDF. Nah, inilah yang nanti kalau kita perlihatkan sesuai keperluan, misalnya untuk pergi ke bandara dan sebagainya. Nah, disinilah hasilnya di-download paspor ini. Baik, selanjutnya kembali ke halaman utama. Untuk tes tadi seperti itu. Nah, ini mungkin untuk trace, isolation, itu mungkin bisa ini seri berikutnya, karena tadi gambarannya sudah ada di quick guide. Yang utama kita adalah sekarang untuk mengambil inputan dulu untuk hasil tes, yaitu ada di tes, di fitur tes semua. Itu yang untuk kita simulasi sebagai user. Selanjutnya, sebagai nakes. Tapi sebelum sebagai nakes, kita masuk dulu login sebagai admin.
Jadi nanti nakes yang diangkat itu wewenangnya ada di admin. Kita login seperti biasa sesuai quick guide. Di kanan atas ada klik login, di sini masukkan username yang sudah dibuat, klik masuk. Bapak Ibu, untuk biodata sama seperti user tadi yang sebagai masyarakat, untuk memperbaiki data apabila ada yang kurang lengkap atau salah bisa diperbaiki di sini, diedit, nanti kita bisa perbaiki. Nah, selanjutnya adalah admin. Nah, admin ini ada sub menu atau sub fitur, terdiri dari lembaga pengelola, mobile lab, jadi bisa saja satu daerah nanti ke depannya di 2021 atau ke depannya Kemenkes akan misalnya menambahkan mobile lab lagi, kita bisa ketahui dari list mobile lab di sebelah kiri sini. Jadi untuk Ambon misalnya mobil 008, mungkin bisa saja nanti ada satu daerah ada lebih dari satu mobil dengan kode sendiri. Dan selanjutnya ada menu list tenaga kesehatan. Nah, ini adalah para tenaga kesehatan. Mohon maaf, Pak Andi, itu sharing screen-nya mungkin di browser berbeda ya, atau browser yang ini masih? Oh, sebentar. Oh iya, yang berbeda, Pak. Baik, selanjutnya. Kelihatan Pak Nasrul, teman-teman semua? Ada, kelihatan. Ada ya. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Jadi pada admin, menu admin yang akan mengangkat tenaga kesehatan, ada empat menu di bawahnya, yaitu lembaga pengelola, list mobile lab, list tenaga kesehatan, dan list peserta tes. Nah, dari atas saja dulu kita mulai. Yang lembaga pengelola di sini nanti kita isikan nama pejabat penanggung jawab yang nanti akan muncul di paspor tadi. Jadi kita isikan di sini namanya siapa, jabatan, lembaganya, lokasinya, keterangan. Nah, cap lembaga ini nanti, ini contoh, nanti tinggal di-upload yang PNG-nya aja, formatnya jadi transparan, capnya bisa di-scan, nanti bisa ditempelkan, dan penanda tangannya juga. Selanjutnya, untuk yang list mobile lab, nah ini ada, karena masing-masing masih satu, jadi ini munculnya kolomnya yaitu kode, status, jadwal, koordinat, dan username nakes yang terdaftar. Untuk list tenaga kesehatan, nah ini yang kita akan mengangkat nakes tadi. Jadi tadi yang udah kita daftarkan, si user yang mau diangkat menjadi nakes, kita angkat di sini Pak. Jadi tinggal masukkan NIK-nya, lalu kita ketik tambahkan di sini. Contoh angkanya sebagai berikut. Lalu kita klik tambahkan, dia otomatis si user tersebut berubah wewenang levelnya menjadi nakes. Selanjutnya yang admin adalah peserta tes. Jadi di masing-masing daerah dan masing-masing mobile lab, siapa saja yang peserta yang sudah mendaftar ada di kolom sebagai berikut. Itu yang untuk penjelasan singkat yang admin. Jadi nanti untuk mengangkatnya adalah di kolom list tenaga kesehatan, ada di sini masukannya adalah NIK di KTP. Seperti itu. Selanjutnya kita sebagai tenaga kesehatan. Coba sini ada nggak? Nah, kita login seolah tadi sudah mendaftar yang baru tadi yang diangkat oleh admin. Nah, lalu otomatis dia bisa masuk sebagai fitur nakesnya terbuka. Kita sekarang login sebagai tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, seperti yang tadi dijelaskan dalam video maupun quick guide, pertama dihadapkan dulu dengan biodata. Ini seperti biasa kalau kita ada perubahan biodata, tinggal edit, simpan, update di halaman ini. Lalu di sini ada jadwal mobile lab. Nah, di sini silakan diisikan di masing-masing daerah alamatnya,
posisi mobil nanti, dan hari operasional. Misalnya Senin sampai Jumat saja, atau bisa tiap hari, termasuk jamnya. Nah, Bapak Ibu, tadi yang user, masyarakat yang mendaftar sebagai user, nanti munculnya di sini, ada di kolom ini. Nah, kita konfirmasi kehadirannya terbagi dua, yaitu manual dan scan dari kamera di tablet. Yang konfirmasi kehadiran, ini karena data realnya kita kosongkan, mungkin tadi bisa lihat di, sebentar, saya share screen. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di sini. Hadir, bisa dicentang pada saat konfirmasi, diklik, maksudnya karena ini di tab, kita pencet di hadir atau dia batal hadir. Ada di kolom pendaftaran tes. Sebentar. Oh iya. Nah, tadi sampai di, nah ini. Selanjutnya, apabila sudah klik hadir, di sini, mohon maaf, ini karena datanya belum muncul. Di kehadiran ini ada dua tombol, Bapak Ibu, nanti nakes. Satu, ada dua tombol, yaitu tombol hadir dan tombol print, cetak. Tombol dua print ini, cetak ada yang akan ditempel pada vial nanti yang ditabung vial sampel tersebut. Nah, si nakes, jadi gini, satu mobile lab, gambarannya yang analisis di dalam mobile lab, di dalam yang nakes operator di luar mobile lab, itu memegang tablet. Jadi kita gambarkan nanti mungkin ada antrian yang sudah diatur SOP-nya sedemikian rupa, yang dia sudah daftar online, nanti satu persatu bisa kita scan kehadiran di sini, dan printer Bluetooth-nya usahakan jangan lebih dari 10 meter. Dia akan mencetak, udah ada berbentuk stiker, dia akan mencetak barcode yang isinya ID pendaftar. Akan muncul di raw data, setiap raw data yang ada di kolom kehadiran. Selanjutnya, kalau untuk menu scan, itu tinggal kita scan-kan kepada HP yang si pendaftari sebagai user. Otomatis akan muncul di sini. Nah, untuk yang tadi, yang template input hasil, ini mungkin akan di seri berikutnya. Mungkin Pak Nasrul yang penjelasan seri 1 mungkin cukup di tes dulu ya, mengangkat, terutama mengangkat user. Boleh mungkin langsung aja kita buka sesi diskusi, dan sekalian kalau mau dicoba, boleh nanti kita sharing, dibantu untuk sharing screen, dan kita coba ini ya, coba-coba aja gitu. Apakah di yang BTK LPP mana yang mau akan dicoba, nanti kita coba share screen kan gitu, supaya nanti sama-sama mencoba gitu ya. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk seri 1 pengenalan dulu gambarannya seperti apa, yaitu tahapan dari pengangkatan user sebagai nakes, dan juga admin yang akan mengangkat nakes. Demikian Bapak Ibu, mungkin selanjutnya akan dikembalikan kepada Teh Gina atau Pak Nasrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi M. Sudartono atas penjelasannya. Selanjutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau mengetik pada kolom chat. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk berbicara. Terima kasih.
Ya, baik, silakan bagi Bapak Ibu yang sebetulnya ingin bertanya, sesi diskusi atau mungkin bersilaturahmi juga terkait dengan mobile laboratory ini, ya utamanya terkait aplikasi Inati. Ataupun ada pertanyaan lainnya mungkin nanti bisa kami sampaikan juga ke tim yang lainnya. Kira-kira sampai saat ini apa yang diharapkan atau dibutuhkan ataupun apa yang membingungkan, maka mari kita coba bersama-sama untuk berdiskusi karena terus terang kami juga di sini yang penting memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat dan digunakan, diaplikasikan gitu. Kalau dari tim kami, saya rasa semua sudah kami sampaikan untuk previewnya terkait pendahuluannya dan juga fitur-fiturnya. Mungkin nanti berikutnya kami menunggu juga dari feedback-nya dari Bapak Ibu sebagai pengguna nantinya, apa yang diharapkan atau diminta untuk kami supaya bisa membantu, karena sebetulnya ujung tombaknya itu ada di Bapak Ibu sebagai user. Kami hanya bisa dikatakan hanya pembuat aplikasi dan diminta juga dari pimpinan dan diminta juga dari pihak Kemenkes ya untuk membuat suatu aplikasi yang nantinya bisa digunakan. Silakan Bapak Ibu apabila ada. Mangga Pak Budi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya di TKLPP Ambon. Sampai sekarang unit masih dalam perjalanan, infonya belum tiba di kami. Kemudian setelah mendapat gambaran tadi, ada beberapa hal yang perlu klarifikasi, perlu penjelasan lebih lanjut. Yang pertama adalah BTKLPP bukan sebagai laboratorium personal atau laboratorium klinik, tetapi kami banyak terkait dengan sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan fungsi kami adalah sebagai laboratorium rujukan dan fungsinya juga mempunyai fungsi surveillance. Kemudian seberapa ini keterkaitan antara sistem NAR atau NAF yang sekarang kami tergabung dalam admin dan nakes, Pak. Kenapa, Pak? Fitur admin dan akun nakes. Ya. Tenaga kesehatan. Ya, enggak. Kami sekarang kan untuk pelaporan semuanya di New All Record. New All Record yang di dalam Pusdatin. Oh iya, betul. Properi itu berbicara memang sampai saat ini belum ke arah situ dan kita nanti akan diintegrasikan. Terintegrasi ke sana dan itu laporan-laporan kami biasanya akan selalu terupdate di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini kami BTKL belum pernah mengeluarkan hasil sebagai personal. Jadi yang dites oleh kami sebagai laboratorium rujukan itu sifatnya tidak personal, tidak person by person. Tetapi kami biasanya akan melaporkan itu kepada instansi, kepada Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penanggung jawab masalah kesehatan di daerah secara kolektif semuanya. Jadi seberapapun spesimen yang kami periksa itu terlaporkan sebagai kolektif semua. Apakah ini bisa difasilitasi di dalam sistem ini. Jadi kami selama ini tidak pernah menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan COVID person by person. Tetapi secara kolektif karena sifat kami adalah bukan laboratorium medik seperti lab-lab swasta lainnya. Itu kemudian yang lain lagi bahwa pada saat
registrasi yang mau diperiksa. Kami kan sekarang sistem di kami adalah biasanya kami menerima list daftar, menerima spesimen, begitu menerima spesimen, kemudian bersama list daftarnya terkait dengan keterangan spesimen tersebut. Nah, list keterangan yang kami dapatkan itu biasanya sudah berupa file yang diimport dari sistem NAR. Sistem NAR itu yang memasukkan kan puskesmas atau rumah sakit itu mereka sudah memasukkan. Kemudian tinggal ditarik data itu, kemudian diserahkan ke kami beserta spesimennya. Jadi kami mendapatkan sampel spesimen bersama list daftar yang sudah ada di sistem NAR. Nah, tapi ini berbeda kalau yang ini kita mendata satu persatu, kemudian menghasilkan hasil uji person by person begitu. Sepertinya agak sedikit berbeda dengan yang sistem yang ada di kami. Kemudian terkait dengan pendaftaran juga, biasanya di pendaftaran kami itu paling tidak berpedoman pada buku yang revisi 5. Di situ ada form 6. Biasanya data-data spesimen itu banyak datanya itu yang di form 6. Apakah nanti form 6 dipakai sebagai pendata awal untuk yang diperiksa atau cukup yang data seperti itu? Karena di pedoman form 6 itu yang terkait dengan keterangan spesimen. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Budi. Memang salah satu tujuan juga bukan hanya pelatihan di sini, tapi kami juga memberikan menerima masukan-masukan karena aplikasi ini sebetulnya juga masih bisa dikembangkan. Nanti mungkin Prof. Keri bisa menambahkan. Beberapa pertanyaan dari Pak Budi. Yang pertama, kami juga di sini sebetulnya konsepnya karena itu berbasis pada satu mobil dan aplikasinya itu dibuat ke mobil tersebut dan ke provinsi tersebut. Jadi kalau memang pembicaraan berikutnya, Prof. Keri kemarin akan diintegrasikan dengan sistem dari Kemenkes. Jadi kami sebetulnya masih bisa dikembangkan karena terakhir juga dari pihak Kemenkes yang sebelumnya ketika dipresentasikan aplikasi ini, jadi aplikasi ini memang harus mengikuti aplikasi dari Kemenkes. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan, sebetulnya kami sedang menunggu juga nih dari tim IT NAR ini, supaya kami juga bisa terintegrasi dengan apa yang nantinya dimiliki oleh Kemenkes. Pada dasarnya kami siap untuk memfasilitasi hal itu. Kemudian terkait tadi sistem bahwa tidak mengeluarkan secara personal, mungkin itu juga salah satu isu juga ya, karena ini juga hal baru, mobile laboratorium bergerak ini juga hal yang baru, jadi kami juga sama, masih menunggu juga mungkin dari pihak Kemenkesnya mau seperti apa terkait dari laboratorium bergerak surveillance ini, mungkin perlu ketentuan khusus ya Pak Budi. Terkait hal-hal lainnya mungkin Prof. Keri bisa bantu menjawab, terutama terkait ini yang form 6 ini ya, yang sudah disiapkan, yang memang sudah berjalan, artinya spesimen sampelnya sudah ada file datanya, terus nanti tinggal dikirim spesimennya. Jadi memang sedikit berbeda dengan yang kondisi sekarang, di mana para user daftar dahulu, dan disitulah daftar listnya akan hadir, dan sampelnya juga di situ langsung di swipe. Mangga, mungkin Prof. bisa menambahkan. Iya, terima kasih. Sebetulnya memang Mobile Lab ini didesain untuk kontak tracing.
Jadi Mobile Lab ini masuk ke beberapa komunitas yang memang nanti desain awal itu adalah bagaimana para masyarakat itu mendekati fasilitas web, kemudian kita ambil sampelnya dan kemudian didata di sana. Namun kalau memang sistemnya demikian, kami akan sesuaikan ya Pak Nasrul, ada mungkin bagian yang demikian yang intinya disesuaikan dengan user nantinya. Dan ini juga akan kami sampaikan pada saat nanti rapat di Jogja dengan para kepala BPTKL yang mendapatkan bantuan Mobile Lab ini dari 10 provinsi. Jadi terima kasih, ini mungkin manfaat dari kita bisa bersilaturahim saat ini adalah bagaimana kita menyesuaikan aplikasi ini dengan kepentingan user, dalam hal ini adalah disesuaikan dengan tata kerja yang ada di BPTKL. Mungkin nanti ini menjadi INA-TTI edisi khusus BPTKL. Mungkin begitu ya Pak Nasrul ya, dan Pak Andi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan yang disampaikan tadi oleh pihak BPTKL. Namun bukan tidak mungkin juga, mungkin kita bisa juga berdiskusi, nanti kita mengundang dari salah satu BPTKL, bagaimana kalau misalkan kita juga memberikan sumbangsi terhadap sistem yang ada sekarang. Misalkan apakah dengan sistem yang ada sekarang bisa ditambahkan satu data tertentu yang akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk analisa data mengenai kondisi pengendalian pandemi ini. Ini mungkin yang nanti kita memerlukan diskusi lebih lanjut ya. Kami juga mengundang perwakilan nanti dari BPTKL mengenai konsolidasi data dan aplikasi yang kita akan gunakan bersama. Itu mungkin Pak Nasrul, mungkin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mungkin bisa menjawab ya Pak Budi, mohon maaf kalau belum lengkap, nanti bisa gimana Pak Budi, ada yang mau disampaikan kembali, mumpung Prof. Ferry-nya masih ada? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kita akan melakukan diskusi-diskusi lebih lanjut untuk bisa mencukupi beberapa kebutuhan yang ada di kami, dan kami akan memasukkan ke dalam sistem yang ini. Kemudian satu lagi tanya, ini sistemnya sistem tertutup atau terbuka? Maksudnya alatnya yang sepertinya kalau saya lihat baca ini ekstraksinya ekstraksi metik gitu otomatis. Sistemnya kalau ekstraksi semuanya juga closed system Pak. Tapi kalau PCR-nya open system. Oh ya, ekstraksinya berarti ekstraksinya itu close karena sepertinya pakai robotik itu ya Bu. Ya Prof. Iya, closed system. Kalau ekstraksi rata-rata semua closed system. Tapi kalau itunya kalau PCR-nya open system. PCR-nya kan hanya pembacanya aja kan, pembaca hasil dari ekstraksinya itu. Enggak juga Pak. Jadi reagen untuk PCR-nya open. Jadi tetap saja ada dua prosedur yang dilakukan Pak untuk ekstraksinya menggunakan Genolution, tetapi kalau untuk pembacaannya itu menggunakan reagennya open, semuanya bisa digunakan. Karena itu menggunakan ROS yang memang untuk bergerak ya, untuk mobile lab yang memang sifatnya moving lab. Gitu. Baik, terima kasih Prof penjelasannya tadi. Yang ada yang ekstraksinya itu close, sementara yang untuk kitnya itu yang open. Karena kami sampai saat ini belum menemukan ada ekstraksi yang open. Iya. Terima kasih Prof. Terima kasih, sama-sama. Ya, berikutnya nih ada pertanyaan, Gina, tolong dibaca nih di kolom chat. Mungkin ini Pak Andi nih ya. Pak Nasrul, saya pengen ngobrol dulu dengan Pak Budi. Pak Budi, saya mau tanya ya, berarti yang datang ke BPTKL itu sampel yang sudah dikode dari beberapa site gitu ya Pak Budi? Sampel yang datang di kami adalah hasil swab yang diambil oleh Fasyankes di beberapa Fasyankes, entah itu puskesmas, rumah sakit, ataupun apa saja. Kemudian dia yang Fasyankes itu memasukkan data-data terkait dengan spesimen itu ke NAR, ke sistem NAR. Kemudian
mereka menarik lagi data-data itu untuk diserahkan ke kita bersama dengan spesimennya. Jadi di sistem NAR-nya kita hanya mengisi nilai positif negatif karena data yang identitas itu sudah diisi oleh Pasyankes yang ngambil yang pertama kali itu. Ya, jadi data itu ada di awal. Ya, sistem yang permanen yang tidak bergerak di kami, sistem yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau Bapak akan menggunakan itu kan untuk yang data untuk yang fasilitas data itu ya, fasilitas lab statis ya. Ya. Nah, berarti kami juga barangkali ada satu sesi yang harus bertemu dengan Pasyankes yang memang menjadi penginput sampel bahwa untuk yang sampel yang bergerak itu diinputkannya data-data tersebut adalah ke yang INA.TTI ini gitu. Nah, tapi nanti INA.TTI ini akan terintegrasi dengan NAR tersebut, Pak Budi. Nah, ini yang sedang kita komunikasikan dengan pihak pihak Kemkes supaya nanti tidak terjadi menyulitkan di lapangan ya kalau ada dua aplikasi yang terpisah gitu. Iya, baik. Ya. Memang begitu ada bridging itu antara yang ini dengan yang sudah NAP-nya itu. Iya. Karena memang kalau yang ini selanjutnya ada kelanjutan untuk pendampingan isolasi mandiri Pak Budi gitu. Jadi ada pendampingan untuk isolasi mandiri itu aja. Jadi ini membantu untuk mereka yang positif bisa isolasi mandiri supaya tidak menjadi klaster baru dan membantu juga mengurangi beban di Pasyankes yang memang saat ini sudah sangat-sangat terbatas. Nah, ini yang sedang kita diskusikan, Pak. Nah, semoga sebelum tanggal 18 sudah ada solusi dan nanti disosialisasikan di Jogja. Terima kasih ya, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Ya, terima kasih Prof. Kerry dan Pak Budi. Berikutnya mungkin ini dari BTKLPP dari Manado, Pak Andi. Ini izin bertanya katanya nih. Menggunakan laptop, modem, koneksi datanya di modem itu menggunakan koneksi 3G, 4G. Pertanyaan untuk kuota, datanya di gimana? Sisa kuota dan lain sebagainya. Mungkin saya boleh menjawab. Jadi sisa kuota itu sudah ada diinstal di tab-nya, di My Telkomsel-nya. Jadi kita menggunakan My Telkomsel. Untuk berikutnya sebetulnya itu dibebaskan apa mau menggunakan provider apa sesuai dengan daerahnya. Jadi memang kuota harus selalu terisi karena tapi itu sudah diproteksi kalau nggak salah Wi-Fi-nya tidak boleh untuk mengakses video, YouTube dan segala macam. Jadi ini khusus untuk perputaran database saja. Jadi seharusnya sih tidak menyedot dari si pulsanya. Kemudian tadi yang terkoneksi dengan all record tadi sudah dijawab oleh Prof. Kerry. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini sebetulnya bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh user di BTKLPP ini. Jadi tidak menambah masalah dan tidak memperumit. Jadi harusnya apa yang kita buat ini, apa yang kita sediakan ini justru untuk membantu masyarakat dan memudahkan nanti penggunanya. Boleh tahu informasi merek kit ekstraksi dari alat ekstraksi otomatis closed system tersebut? Itu dari yang saya tahu itu dari Genolution. Mungkin nanti Prof. Kerry bisa menambahkan juga. Ini merek kit ekstraksinya dari alat ekstraksi otomatis closed system itu dari mana, Prof? Setahu saya dari yang Genolution ya. Genolution, ya. Sebetulnya nggak terlalu berbeda. Tadi gini, karena alat-alat yang kita gunakan adalah alat-alat yang harus sudah mempunyai AKL. Saya paham di beberapa tempat itu banyak yang menggunakan Zybio, cuman karena Zybio itu belum mempunyai AKL sehingga kita tidak bisa menggunakan itu. Maka dicarilah yang sudah mempunyai AKL, maka dipilihlah salah satunya Genolution karena mempunyai jaminan Genolution tersebut bahwa selama 5 tahun ke depan mempunyai jaminan bahwa dia tetap bisa menyediakan baik itu reagen maupun spare part-nya untuk menjamin sustainability dari
penggunaan alat ini ke depan selama 5 tahun. Jadi semua alat-alat yang ada dalam mobile lab ini selain semuanya mempunyai AKL dan semuanya juga mempunyai jaminan garansi dan jaminan sustainability layanan. Artinya sampai 5 tahun itu tidak akan hilang lah, kurang lebih demikian. Sedangkan kalau kalau PCR Roche itu kan semua juga Bapak Ibu sudah kenal bahwa PCR tersebut sudah banyak digunakan sebagai alat-alat diagnostik yang ada di lab kita saat ini dan sudah sejak lama lah demikian. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Berikutnya izin bertanya terkait dari Banjarbaru, sudah upgrade, gimana cara menjadi upgrade akun admin dengan WA dan upgrade? Ya betul, melalui website tersebut kami sudah terima WA-nya karena tim kami sekarang sedang pelatihan online, jadi belum kami balas. Terima kasih, nanti kami akan proses untuk menjadi admin. Terima kasih dari Banjarbaru. Izin bertanya mengenai printer thermal. Apa pertanyaannya? Tinta thermal dan kertas sudah ada, sudah disiapkan di sana. Tapi memang untuk untuk ketersediaan terbatas. Tapi kami bisa membantu untuk membeli di toko-toko online dan nanti dikirim ke mobile lab bersangkutan untuk proses refillnya. Mungkin itu yang ada bertanya. Yang lain sebelum kita foto bersama dan tutup untuk training awal ini, yang memang sesuai dengan tujuan awal, sebetulnya bukan hanya training, tapi kita bersilaturahmi ya untuk kemajuan untuk dan juga masukan ke depannya harus seperti apa. Silakan, mungkin kalau masih ada pertanyaan. Izin bertanya, aplikasi localhost pada mobil servisnya ada di laptop, mobil atau gimana? Jika ada mobil, apakah servisnya auto start? Oke, baik. Kami coba jawab, mungkin Pak Andi nanti bisa menambahkan. Jadi yang kalau sistem localhost itu memang itu sebagai emergency saja apabila memang tidak ada koneksi internet. Jadi sebaiknya memang yang pertama itu menggunakan koneksi internet supaya fiturnya semua ada. Nah, laptopnya kan dalam kondisi mati, jadi itu harus kita nyalakan dahulu. Nah, baru kita cek lagi, dipastikan sistemnya seperti apa. Jadi memang seharusnya sih auto start di sana dan kita sudah setting dan nanti sebetulnya tinggal cek saja. Makanya di situ ada nomor WA-nya, nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke sana, insya Allah kita akan selalu membantu untuk kontak layanan secara online-nya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mangga Gina silakan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Nasrul dan Bapak Ibu yang sudah bertanya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu perwakilan penanggung jawab dan dari BTKLPP. Sebelum menutup acara, mari kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mangga untuk Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Baik. Ada 3 slide. Dipandu aja Gina, fotonya 1, 2, 3. Baik, sudah tidak ada lagi yang akan on cam ya Pak Bu. Baik. Untuk slide pertama, aba-abanya 1, 2, 3. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide ketiga, mohon ditahan dulu, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, COVID-19 merupakan perang bersama yang membutuhkan kolaborasi yang sinergis untuk dari segala pihak.
bukan hanya dari tenaga kesehatan, namun dari seluruh masyarakat dan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan. Semoga usaha kita, upaya kita untuk menangani pandemi ini bisa berbuah manis, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan meluruskan jalan kita sehingga bisa mencapai hasil yang gemilang. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon izin meninggalkan ini ya roomnya. Nanti grup WhatsApp masih kita buka, mangga kalau ingin terlibat masuk ke sana silakan. Nanti saya coba share link grup WhatsApp-nya apabila memang ingin bergabung dengan kami, supaya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa langsung ke grup chat kami. Boleh Saya coba. Terima kasih. Saya akan share di ini ya, di chatnya. Bentar. Ya, saya share di chat. Mangga, silakan bisa diklik nanti untuk bergabung dengan tim kami, dan nanti ada Prof. Kerry juga di sana, bisa langsung tanya jawab apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasul, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya. Satu nuhun.